Ya, langsung saja kita ke informasi terpopuler pertama. Di tengah memanasnya persaingan geopolitik dan ekonomi antara Washington dan Beijing, sebuah kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat kembali melintasi Selat Taiwan pada Rabu 23 April. Aksi ini meskipun bersifat rutin menurut keterangan resmi, merupakan sinyal kuat komitmen Amerika Serikat terhadap prinsip kebebasan navigasi di perairan yang disengketakan. Kapal yang dimaksud adalah USS William P. Lawrence, kapal perusak kelas Ulrich Burke dengan persenjataan rudal kendali. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Indo-PACOM, menyatakan kepada Newsweek bahwa USS William P. Lawrence melakukan pelayaran rutin di selatan Taiwan pada 23 April. Melalui perairan yang berlaku prinsip kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai dengan hukum internasional. Aksi ini dilakukan saat hubungan antara Amerika Serikat dan China terus memburuk, terutama terkait status Taiwan. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sementara pemerintah Taiwan yang demokratis dan mayoritas rakyatnya menolak klaim tersebut. Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei, namun tetap menjadi pemasok senjata utama bagi pulau itu. Sementara, militer China bereaksi cepat terhadap pelayaran kapal perang Amerika Serikat ini. Komando Theater Timur Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA menyatakan mereka tidak atau telah mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk memantau pergerakan William P. Lawrence. Sebuah video yang disertakan menunjukkan seorang pelaut Angkatan Laut Tiongkok mengawasi kapal Amerika Serikat dari sisi kanan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ketegangan di perbatasan timur NATO kembali meningkat setelah Rusia meluncurkan serangan udara skala besar ke Ukraina pada Rabu 23 April malam waktu setempat. Militer Polandia sebagai anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Ukraina mengkonfirmasi bahwa mereka mengerahkan jet tempur dan meningkatkan kesiapan sistem pertahanan udara menyusul serangan tersebut. Serangan yang diklaim oleh Kementerian Pertahanan Ukraina sebagai serangan masif itu melibatkan rudal jelajah, rudal balistik, serta drone. Pemerintah Ukraina mengungkapkan bahwa setidaknya 9 orang tewas dan lebih dari 70 lainnya terluka di ibu kota Kiev, termasuk 6 anak-anak. Militer Polandia mengatakan pasukan mereka bersama sekutu NATO lainnya merespons aksi Rusia yang meluncurkan serangan udara jarak jauh terhadap objek-objek yang terletak antara lain di Ukraina Barat. Langkah ini termasuk pengerahan pesawat tempur serta peningkatan kesiapan sistem radar dan pertahanan darat ke status siaga tertinggi. Juru bicara militer Polandia sebelumnya menjelaskan kepada Newsweek, prosedur ini merupakan standar ketika ada kemungkinan serangan udara Rusia ke wilayah Ukraina Barat yang dapat berdampak ke wilayah perbatasan Polandia. Meskipun sejauh ini belum ada rudal atau drone yang secara langsung memasuki wilayah udara NATO dan diperlakukan sebagai serangan terhadap aliansi, peristiwa seperti ini bukan yang pertama kali. Dalam beberapa pekan terakhir, Polandia telah beberapa kali mengerahkan pesawat tempur untuk merespons ancaman serupa dari udara akibat eskalasi Rusia di Ukraina. Kita ke informasi berikutnya. Harga emas dunia kembali melaju dengan kecepatan powerful dengan melaju di zona hijau dan nyaris naik 2%. Melemahnya dolar Amerika Serikat hingga meningkatnya ketegangan dalam perundingan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina ini mendorong permintaan terhadap safe haven. Harga emas dunia di pasar spot menembus level posisi 3.354 dolar Amerika Serikat per troy ounce pada Jumat pagi ini. Harga emas menguat setelah jatuh pada sesi sebelumnya dibantu oleh dolar yang melemah dan perburuan harga murah terhadap emas. Sementara perhatian pasar juga tetap terfokus pada berita apapun tentang hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan China hingga perundingan gencatan senjata antara Rusia dengan Ukraina. Pedagang logam independen, Taiwan menganggap kenaikan harga emas hingga posisi 3.500 dolar Amerika Serikat per troy ounce sedikit berlebihan dan perlu sedikit kemunduran untuk dicerna. Menurutnya emas tampaknya akan diperdagangkan secara sideways untuk beberapa sesi berikutnya. Tetapi dirinya menekankan pasar komoditas emas sedang dalam tren naik sehingga penurunan yang signifikan pasti akan terjadi. Di pasar lain saham bergerak dan rebound sementara dolar kehilangan daya tarik karena investor mencoba memahami perubahan arah Trump.
Dolar yang lebih lemah dan sentimen risk off cenderung membuat emas batangan safe haven lebih menarik bagi investor. Pada perdagangan Kamis kemarin, indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,47% di level 99,38. Pelemahan terjadi usai penguatan 2 hari beruntun. Ya, ini juga yang lagi hot issue ya pemirsa, tas dan dompet impor bajakan menyebar di Mangga 2. Pemerintah Amerika Serikat pun sudah mengeluhkan banyaknya barang bajakan di wilayah ini. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di Mangga 2 Square pekan ini, beberapa toko menjual tas-tas barang branded seperti Coach, Fendi, sampai Michael Kors, namun harganya masih hitungan puluhan ribu. Salah satu pedagang mengungkapkan harganya cuma Rp50.000 untuk tas Coach dan juga Michael Kors, semuanya di sini komplit. Mereka bilang, merek itu menjadi yang paling murah, sementara merek yang lain memiliki harga di atas itu. Selain menjual ke konsumen akhir, ia juga menjual ke pedagang di daerah lain sehingga pedagang bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Perbedaan harganya pun bisa 2 hingga 3 kali lipat. Pedagang lainnya juga menjual tas bajakan dengan harga miring ketika tas original yang mencapai puluhan hingga ratusan juta. Ia hanya menjual ratusan ribu atau kebanyakan Rp350.000, tapi ada juga yang Rp800 hingga Rp900.000 tergantung kualitas dan bahannya. Ia pun mengakui bahwa tudingan pemerintah Amerika Serikat juga menjadi bahan perbincangan di antara sesama pedagang tas di Mangga 2 Square. Sebelumnya dalam laporan terbaru 2025, National Trade Estimate, kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, USTR, menyebut Mangga 2 dan pasar daring lainnya sebagai lokasi yang selalu masuk dalam pengawasan terkait pemalsuan dan pembajakan.